Halo Sobat Ministry Channel, apa kabar? Kembali lagi bersama Ministry Channel. Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Hari ini kita akan mendengar khotbah Pak Daud Tony tentang rahasia alam setelah orang meninggal. Kemanakah kira-kira perginya orang setelah meninggal? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, apa-apa saja yang akan kita peroleh ketika kita meninggal? Mari kita dengarkan khotbah Pak Daud Tony. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hidup ini ada waktunya lebih baik tidak tahu masa depan daripada tahu masa depan. Tapi yang penting kita percaya indah pada waktunya. Ayah saya meninggal itu 2018 tanggal 13 Januari. 2 minggu sebelum meninggal, waktu doa Tuhan bicara, "Daud, ada apa Tuhan? Siapkan tanah kuburan untuk ayahmu." Hah? Mati? Saya ngomong sama adik, "Han, ayo kita cari tanah kuburan di Delingan." "Untuk siapa?" "Untuk papa." "Hah? Papa mati Daud?" "Ya." Saya itu langsung saya kembali ke rumah orang tua saya. Papa saya gini, "Daud, papa saya itu sehat, kelilingan plastik, agen plastik, masih ngangkati plastik. Baru megang nota gitu. "Oh, kamu cari tanah kuburan untuk sopo?" "Untuk papa." "Hah? Loh, aku memang mati toh?" "Iya." Makanya papa harus bertobat mulutnya. Papa saya itu percaya Yesus, tapi mulutnya tidak bertobat. Jadi kok maki-maki pembantu, pembantu gini-gini. Maki-maki mama saya, anjing aja dimaki-maki sama dia. Pokoknya semua dimaki-maki sama dia. Makanya sampai dikasih nama babah kresek, kayak tas kresek yang selalu kresek itu. Karena ribut terus setiap hari. Nah, hari itu langsung berubah. Baikin pembantu, baikin mama saya, baikin tukang pijet yang dimaki-maki dia. Pokoknya dibaik-baikin semua. Setelah itu pajak motor, pajak semua dilunasi, listrik dilunasi, semua utang dilunasin, semua lunasin, baju-baju disetrika semua, termasuk jas yang nanti akan dipakai untuk penguburannya dia disiapin sendiri, disetrika gitu semua, dikasih gada di lemari gitu, untuk apa? Menunggu waktunya. Nah, 13 Januari saya khotbah di Jakarta, mau ke Surabaya karena hari Minggunya saya khotbah di Victoria, tempatnya Pak Irman Santoso. Nah, sampai ada di Surabaya, Surabaya, tiba-tiba Tuhan bicara, "Daud, ayahmu kupanggil pulang, batasnya jam 10 malam." Bayangin, dikasih waktunya, jamnya, detik, waktunya. Langsung saya telepon, "Mama di mana?" "Ini sama papa, baru beliin bakso." "Mah, papa mau dipanggil Tuhan." "Bagusnya melayani, bukan mati mah." Jadi papa saya beliin bakso, makan bakso. Langsung adik saya, kakak saya telepon semua. "Ingat, papa mau dipanggil Tuhan, batasnya jam 10 malam. Siap-siap semua." Jadi semua ngeliatin papa saya, sebentar lagi mati. Dan apa yang terjadi? Maka saya ngomong-ngomong aja, ngomong-ngomong biasa, ngobrol masalah bisnis, kerjaan. Tiba-tiba jam 8 serangan jantung. Saya doa sama Tuhan, "Tuhan, beri waktu 1 malam saja supaya saya ketemu ayah saya sebelum Engkau memanggil." Tuhan ngomong sama saya doa, Tuhan beri waktu 1 malam aja. Bicaralah Tuhan. Tidak dapat jawaban. 1 malam saja. Kenapa? Kalau saya naik pesawat tidak bisa, adanya Minggu pagi jam 6. Mau naik kereta 5-6 jam. Naik mobil 6 jam. Naik bis 6 jam. Surabaya Solo kan tidak. Jam 9 saya doa. Jam 9.30 saya ditelepon, "Ini papa di ruang ICU gini-gini, serangan jantung." Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Tuhan tuh menunggu saya ngomong, kehendak-Mu yang jadi.
Waktu saya ngomong kehendakmu yang jadi, langsung Tuhan bicara. Hari ini, jam ini, detik ini, ayahmu bersama-sama aku di Firdaus. Yes, langsung kelihatan. Itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya ada di Surabaya, bisa langsung lihat papa saya di Solo. Dipegang-pegang dadanya gini. Dan dari tubuhnya keluar cahaya. Depsap. Langsung pindah ke satu tempat. Tempatnya itu tiada ujung. Dan ada pintunya. Itu bersinar putih. Kristal. Langsung buka. Begitu darah. Dan papa saya. Langsung ditok. 69 tahun. Meninggal umur 69. Saya baru mengerti. Yang dihitung tahunnya itu bukan waktu kita lahir. Tapi pada waktu terbentuk hari pertama di janin. Jelas? Jelas? Jadi waktu dalam kandungan jadi pembuahan. Sel sperma dan sel telur. Itu dihitung hari pertama. Baru saya mengerti. Jadi dihitung dari situ. Bukan waktu lahir. Sop! 69 tahun. Langsung papa saya masuk. Langsung berubah. Jadi kayak usia 20 tahun. Nanti yang tua-tua semua di Firdaus berubah. Nenek-nenek yang ompong-ompong ke Firdaus langsung robah. Semua jadi muda. Sama fotonya dengan waktu ayah saya menikah. Persis. Berubah langsung. Di situ ada hamba Tuhan Stefanus Pinky yang meninggal 2017. Pelayanan pedesaan. Kok jang Pak di sini ya, kita ketemu di sini. Haleluya. Berarti nanti kita di Firdaus saling mengenal. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh papaku keluar, aku yang gantiin. Daripada aku dikejar pajak terus. Langsung Tuhan bicara, belum waktunya. Manusia lahir tidak bisa memilih. Manusia mati hanya membawa iman dan perbuatannya untuk dipertanggungan jawab di hadapan Yahweh, Yesua HaMashiach. Jadi ingat, nama keramatnya Tuhan. Nama asli Tuhan. Orang Israel takut menyebut nama itu. Sehingga dipanggil Yehova, Adonai, Elroy, Elohim. Karena nama itu terlalu kudus. Jadi di sorga namanya itu Yahweh. Nah, dan kita memanggil dia Allah Bapa. Dan apa yang terjadi? Langsung Tuhan bicara sama saya tentang rahasia 2 mahkota. Itu ada berapa mahkota? Nah, saya hanya dijelaskan rahasia 2 mahkota. Itu ada berapa mahkota? Ada 2 mahkota yang dijelaskan sama saya. Pertama, mahkota utama. Apa saudara? Mahkota kemuliaan. Jadi kalau kita percaya Yesus, mempertahankan iman, mati dibunuh, martir, itu langsung mahkota nomor 1. Dan pemberitaan Injil, Injil itu diberitakan, bersaksi tentang Yesus. Orang itu percaya atau tidak, Injil itu diberitakan, udah dapat poin. Justru nomor 1 itu bukan bangun gedung, tapi penginjilan. Dan apa yang terjadi? Setelah itu, kalau kita memberitakan Injil, ada yang bertobat sampai ke Firdaus, poinnya beda. Misalnya saya pelayanan, ini bertobat, setelah itu dia penginjilan, banyak orang bertobat dalam pelayanannya. Poinnya dia saya dapat. Jadi inspirasinya multi level marketing itu di sana. Itu mahkota kemuliaan. Yang kedua adalah mahkota kehidupan.
Nah, mahkota kehidupan itu buah-buah pertobatan kita. Misalnya bangun gereja, kita nyumbang, itu mahkota kehidupan. Mahkota apa, Saudara? Jadi yang utama itu penginjilan. Untuk dana misi ke pedalaman, dana misi di pedesaan, sampai di tempat yang tidak tahu tentang Injil. Itu mahkota nomor 1, Saudara. Itu perintah Yesus Kristus langsung, Saudara. Nah, yang kedua, mahkota kita nyumbang-nyumbang orang susah, nengok orang susah, bantu orang-orang sakit, suka menolong, buah-buah pertobatan. Itu mahkota kehidupan. Tapi mahkota tertinggi adalah apa, Saudara? Penginjilan. Dan waktu itu Tuhan bicara tentang 2 mahkota ini. Itu ada berapa mahkota? Dan Tuhan ngomong sama saya, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Di Firdaus, itu orang-orang mati dalam Tuhan, jubahnya putih semua, tidak ada jahitannya. Penyembahannya beda dengan di gereja. Kalau di gereja kan gini, atau gini, tekluk tidur. Di sana tuh gini, serasi semua, wajahnya bersinar semua, dan tidak ada yang tua, semua jadi muda, dan mereka menunggu hari pembagian mahkota. Ingat, kita nanti semua akan ke sana, tapi jangan hari ini. Tapi udah waktunya, ya silahkan. Nah, jadi percaya Yesus, mempertahankan iman sampai akhir itu pasti. Tapi untuk mendapat mahkota itu perlu diperjuangkan. Jadi perjuangan kita itu bukan untuk masuk surga. Kalau masuk surga itu pasti. Engkau percaya Yesus, bertahan sampai akhir pasti masuk. Mahkota belum tentu. Langsung ditelepon, kring tas. Daud, papa meninggal. Jam 9.45, saya ngomong, udah tahu, udah ketemu di Firdaus. Nah, di situ saya baru mengerti. Ingat, penginjilan. Engkau harus beritakan Injil. Karena itu mahkota utama. Amin. Amin. Nah, jadi orang-orang mati dalam Tuhan ada di Firdaus. Ingat, penjahat di sebelahnya Yesus. Dia belum sempat ngasih perpuluhan, belum sempat ngasih kolekte, belum sempat berbuat baik. Waktu di sebelahnya Yesus, dia berkata, Yesus, kalau engkau jadi raja, ingatlah aku. Yesus berkata, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Artinya apa? Masuk surga itu pasti. Engkau percaya Yesus, bertahan sampai akhir, pasti masuk surga. Tapi mahkota belum tentu. Jadi sekarang kita berjuang untuk mendapat mahkota. Siapa yang berjuang untuk mendapat mahkota? Angkat tangan. Jadi ingat, beritakan orang itu percaya atau tidak, sampaikan. Injil itu harus diberitakan. Amin. Dan itu adalah mahkota nomor 1, mahkota utama. Dan itu adalah perintah Yesus Kristus sendiri. Justru bangun gereja, bantu orang miskin, itu mahkota kedua, kehidupan. Lebih baik dapat mahkota daripada tidak sama sekali, betul? Ada yang ngomong, Pak, yang penting masuk Firdaus dulu. Jadi ingat, Firdaus itu bagian dari orang-orang yang mati dalam Tuhan ada di situ semua. Untuk apa? Menunggu hari pembagian. Apa, Saudara? Mahkota.